Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan jamaahku rahimakumullah, agar kita bisa bersama Nabi SAW di surga, agar kita bisa bertemu Nabi SAW di surga, di antaranya adalah kita harus berakhlak seperti akhlak Nabi, menteladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang Yahudi menemui Khalifah, kemudian berkata, "Wahai Khalifah, ceritakanlah kepadaku akhlak Nabi." Ternyata Umar tidak sanggup memenuhi permintaannya. Lalu Umar memerintahkan si Yahudi itu agar datang kepada Bilal. Dan ternyata Bilal pun tidak sanggup. Lalu si Yahudi itu datang kepada Ali, di mana Ali sangat dekat dengan Nabi, mengenal Nabi sejak kecil, sering tidur bersama Nabi, sering menyertai Nabi kemana Nabi pergi atau di mana Nabi berada. Maka si Yahudi itu minta kepada Ali untuk melukiskan keindahan akhlak Nabi. Maka atas permintaan si Yahudi itu, Ali malah meminta kepada si Yahudi agar melukiskan keindahan dunia. Baru aku akan gambarkan tentang akhlak Nabi. Maka si Yahudi berkata, "Tidak mudah bagiku." Maka Ali kemudian berkata, "Wahai Yahudi, kamu saja tidak mampu melukiskan keindahan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan betapa kecilnya dunia ini. Kul mata'ud dunya qalil." An-Nisa ayat 77. Ali kemudian berkata, "Bagaimana mungkin aku melukiskan keindahan akhlak Nabi? Padahal Allah telah bersaksi bahwa akhlak Nabi itu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim." Surat Al-Qalam ayat 4. Sa'ad bin Hisham tanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Maka Aisyah justru balik bertanya, "Apakah kamu, wahai Sa'ad, membaca Al-Quran?" Maka jawab Sa'ad, "Tentu saja." Lalu Aisyah kemudian berkata, "Kana khuluqu Al-Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian saat desak Aisyah agar merinci lagi
Maka Aisyah meminta kepada Sa'ad agar Sa'ad membaca surat Al-Mu'minun, 10 ayat dari surat Al-Mu'minun. Abdullah bin Umar pernah menemui Aisyah agar cerita akhlak Nabi. Aisyah tarik nafas panjang, bahkan menangis. Lalu Abdullah bin Umar desak Aisyah lagi, ceritakanlah kepadaku yang paling mempesonakan dari semua yang pernah kau saksikan, wahai Aisyah. Maka barulah Aisyah mau bercerita, mengisahkan bahwa pada suatu malam ketika beliau tertidur bersamaku dan kulit beliau bersentuhan dengan kulitku, maka kemudian Nabi berkata, wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk beribadah menghadap Rabbku. Maka kemudian Aisyah berkata, aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tapi aku juga senang melihatmu beribadah kepada Rabbmu. Kemudian Nabi bangkit, ambil ghoroba air, berwudu. Maka ketika berdiri sholat, ku dengar beliau terisak-isak menangis. Kemudian beliau duduk membaca Al-Quran sambil menangis, sehingga air di matanya mengalir lewat pipinya, kemudian membasahi bumi lantai di bawahnya. Maka pada waktu fajar, Bilal kemudian datang dan melihat Nabi SAW yang masih sedang menangis. Maka Bilal kemudian berkata, ya Nabi, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah ampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi berkata, afala akuna abdan syakura, bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur? Kemudian beliau berkata, aku menangis karena pada malam tadi turunlah ayat 190, 191 surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza babila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian beliau berkata, celakalah orang-orang yang membaca ayat ini tapi tidak pernah memikirkannya. Kemudian Aisyah berkata bahwa seluruh perilaku Nabi SAW sangat mempesonakan. Salah satunya adalah beliau minta izin untuk beribadah di tengah malam. Meminta izin terkandung penghormatan, perhatian, dan kemesraan. Itulah di antara sekilas indahnya akhlak Nabi yang sangat dirasakan betul oleh istri beliau, yaitu Aisyah. Tentunya masih banyak akhlak-akhlak beliau yang sangat agung, yang sangat luhur, yang mempesona, dan itu dirasakan
oleh istri-istri Nabi yang lain, oleh para sahabat beliau, oleh putri dan cucu-cucu beliau, tetangga beliau, umatnya, termasuk orang-orang yang memusuhi beliau, membenci beliau. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menteladani akhlak Nabi sehingga kelak bisa bersama Nabi di surga. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.